Di sebuah kompleks, Ya ampun Bu Windy, bisa nggak sih kalau jalan itu jangan lewat tanah saya? Saya tuh risih tahu nggak? Orang-orang tuh pada lewat di sini terus. Ya gimana Bu, orang jalan keluar dari komplek ini kan harus ngelewatin tanah Ibu. Dan juga ya Bu, cuma lewat sebentar kok, nggak merugikan sama sekali. Nggak merugikan dari mananya coba? Tanah saya itu ya jadi sering banyak sampah dan juga kotor karena buat lewat. Padahal kan tinggal muter ke belakang terus lewat jalan besar. Ngapain coba harus lewat tanah saya ini? Bu, perasaan orang-orang kalau pada lewat di sini tuh nggak buang sampah kok. Dan lihat nih, tanah Ibu tuh nggak kotor dan juga banyak sampahnya. Dan ya Bu, kalau lewat belakang terus muter ke jalan besar itu jauh banget. Ya saya nggak peduli lah. Kalau nggak mau muter ke belakang terus lewat jalan besar, ya udah buat jalan sendiri yang lebih dekat. Bu, komplek perumahan ini kan sempit. Gimana coba caranya buat jalan sendiri? Saya mohon lah Bu, jangan pelit-pelit. Saya itu kan cuma lewat sebentar doang. Denger ya Bu Windy, saya itu nggak pelit, cuma saya itu nggak suka aja. Saya itu kan susah-susah tahu nggak beli tanah pakai uang kerja keras. Kalian kok dengan enaknya asal lewat aja sih? Udah, Bu Windy sekarang putar balik ke belakang dan jangan lewat tanah saya lagi. Astagfirullah Bu Yanti, saya tuh cuma mau ke depan Bu sebentar, beli garam doang. Masa disuruh putar balik ke belakang sih? Kan saya udah bilang saya nggak peduli. Pokoknya saya nggak mau ya ada orang lewat tanah saya lagi. Udah, buruan sana putar balik. Tapi kalau Bu Windy tetap mau lewat tanah saya bisa aja sih, tapi bayar. Ya ampun Bu Yanti, cuma lewat tanah Ibu Yanti yang beberapa meter ini aja disuruh bayar. Yang bener aja lah Bu. Ya bener lah, kalau emang gak mau bayar ya udah gak usah lewat sini. Sana putar balik ke belakang lewat jalan besar. Ya udah deh Bu, saya bayar. Nah gitu dong, ya udah sana lewat. Tapi pas mau balik lewat sini lagi, bayar lagi ya. Bu Windy pun pergi dengan kesal dan tiba-tiba Pak Anton suami Bu Yanti datang. Ada apa toh Bu? Kok Bapak dengar Ibu itu lagi ngobrol sama seseorang? Itu loh Pak, Ibu abis ngobrol sama Bu Windy yang tadi mau lewat tanah kita. Emangnya Ibu itu ngobrol sama Bu Windy? Ibu itu marahin Bu Windy Pak karena udah asal lewat tanah kita. Ya habis itu Ibu suruh putar balik kan. Dan kalau dia nggak mau putar balik harus bayar lewat sini. Untung aja dia tadi mau bayar. Jadinya ya Ibu bolehin dia lewat sini. Astagfirullahaladzim Bu, kok gitu sih? Padahal kan Bu Windy itu cuma numpang lewat doang toh Bu? Pak, walaupun dia itu cuma numpang lewat, tapi kan numpang lewatnya di tanah kita. Kita loh beli tanah ini pakai uang bukan pakai daun. Ya ampun Ibu ini ya, Bu Windy itu numpang lewat sini dan nggak merugikan kita. Jadi ya apa salahnya toh? Dibiarkan saja. Salah lah Pak, udah Ibu bilang ya, ini tuh tanah kita. Orang-orang tuh nggak boleh lewat sini. Ya walaupun nggak merugikan untuk kita, tapi kan Ibu nggak suka. Ibu itu nggak boleh seperti itulah. Suatu saat kita juga butuh bantuan orang lain. Jadi ya udahlah Bu, kita itu biarkan saja mereka itu lewat sini. Sorry aja ya Pak, Ibu itu nggak bakal butuh bantuan orang-orang sini. Ya karena mereka itu kan rata-rata miskin. Jadi buat apa Pak minta tolong sama mereka? Ibu nih ngeyel banget sih. Kau dibilangin, udahlah biarkan saja, nanti kita itu malah jadi omongan warga loh. Ya udah Pak, biarin juga warga ngomongin. Lagian tanah juga kan tanah punya kita. Kok mereka berani-beraninya sih mau ngomongin kita? Udah ya, Ibu tuh mau beli sayuran dulu ke pasar. Sebentar toh, Bapak itu kan belum selesai ngomong sama Ibu. Mau ngomong apa lagi toh Pak? Udah, mending Bapak itu langsung berangkat kerja. Bapak nggak lihat apa udah jam segini? Iya, astagfirullahaladzim. Ya sudah deh, Bapak berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara di sebuah warung di mana Bu Windy membeli garam. Assalamualaikum Pak Tony. Saya mau beli garam dong Pak. Waalaikumsalam. Bu Windy, sebentar ya Bu, saya ambilkan dulu garamnya. Nah ini Bu, mau beli apa lagi? Beli garam aja deh Pak. Saya nggak mau beli yang lain. Baik Bu, sebentar saya bungkuskan dulu ya. Tapi ngomong-ngomong kok Ibu Windy kelihatan kesel gitu sih? Gimana nggak kesel coba Pak? Bapak tahu kan komplek perumahan saya itu jalan keluarnya itu sempit dan harus lewat tanahnya Bu Yanti dulu. Iya Bu Windy, saya tahu kok. Nah itu dia Pak, tadi tuh saya dilarang untuk lewat situ. Katanya dia tuh nggak terima Pak, tanahnya dijadiin jalan buat lewat.
Padahal kan tanahnya itu cuma beberapa meter doang, Pak. Dan itu kan jalan tercepat untuk keluar dari komplek. Ya ampun, kok Bu Yanti itu sampai segitunya ya? Padahal dengan tanahnya dijadikan jalan itu ya nggak merugikan sama sekali. Orang cuma beberapa meter doang. Makanya itu, Pak. Dan lebih parahnya lagi ya, tadi saya disuruh bayar kalau mau tetap lewat situ. Astagfirullahaladzim. Itu sih udah keterlaluan, Bu. Iya, Pak. Mana nanti pas balik dari sini, saya juga harus bayar kalau lewat situ lagi. Dan masalahnya kalau putar balik itu jauh banget, Pak. Itu orang bener-bener nggak ada rasa kasihan sama sekali deh. Masalah tanah dijadikan jalan saja sampai segitunya. Tapi perasaan suaminya Bu Yanti itu kayaknya baik deh, Bu. Pas itu aja saya itu pernah kok lewat situ dan dibolehin sama suaminya. Ya kalau suaminya emang baik, Pak. Cuma ya Bu Yanti itu aja yang bermasalah. Ya udahlah, Pak, ini saya beli garamnya. Nanti pas saya lewat tanahnya Bu Yanti itu, saya bakal langsung ngacir aja kalau Bu Yantinya nggak ada. Soalnya males, Pak, mau bayar lagi. Iya Bu, nggak apa-apa. Lagian cuma lewat doang. Masa disuruh bayar 2 kali sih? Pada malam harinya, Bu, Bapak mau izin besok Bapak itu berangkat dinas keluar kota ya. Lah, Bapak ini gimana sih? Masa izinnya sekarang berangkatnya besok? Kalau mau izin itu, Pak, dari jauh-jauh hari. Biar Ibu juga bisa mempersiapkan semua yang Bapak butuhkan untuk dinas keluar kota. Ya gimana Bu, orang Bapak itu dikasih tahu bos Bapak itu aja barusan tadi pas mau pulang kerja. Ya berarti bilangin tuh bos Bapak. Masa nyuruh keluar kota dadakan? Nggak mungkin lah Bu, Bapak itu bilang ke bos Bapak itu kayak gitu. Udah nggak apa-apa. Lagian Bapak itu keluar kota cuman beberapa hari doang kok. Pak, beberapa hari itu bukan cuman, tapi lumayan lama loh. Tapi ya udahlah, nanti Ibu bakal siapin barang-barang Bapak yang mau dibawa keluar kota. Makasih ya Bu. Oh ya, besok Bapak itu berangkatnya pagi-pagi banget. Jadi kalau bisa Ibu itu udah siapin sarapan dan juga bekal ya buat Bapak. Kenapa harus pagi-pagi banget sih, Pak? Ibu tuh males tahu nggak bangun pagi. Udah jadwalnya pagi-pagi Bu. Masa Ibu itu mau buat jadwal sendiri? Sedangkan Bapak ini kan bukan bosnya. Ya udah, besok Ibu buatin sarapan sama bekal. Bapak mau sarapan apa dan bekalnya apa? Bapak pengennya tuh sarapan nasi goreng aja Bu. Tapi untuk bekalnya masakin semur ayam ya. Walah, ya udah, besok Ibu masakin nasi goreng buat sarapan dan semur ayam buat bekal Bapak. Tapi nanti ayamnya nggak begitu banyak, Pak. Soalnya stok ayam di kulkas udah sedikit. Gak apa-apa Bu, itu kan bekal. Nah cuma buat makan siang doang. Nanti sorenya Bapak itu bakal beli di luar deh. Walah, ya udah. Bapak tahu nggak? Tadi ya Pak, anak-anak tuh pada lewat seenaknya. Padahal kan udah Ibu bilang, mereka itu nggak boleh lewat tanah kita. Mereka malah asal nyelonong lewat tanah kita, Pak. Bikin kesel aja deh. Akhirnya ya Pak, Ibu bawain sapu. Ibu kejar mereka Pak dan marahin mereka untuk nggak lewat tanah kita lagi. Ibu nih kok pelit banget sih. Itu anak-anak loh Bu. Bapak juga kan udah bilang biarin aja kalau orang tuh mau lewat. Kasihan loh mereka itu kan kalau mau putar balik ke belakang lewat jalan besar kan jauh. Bapak nih bukannya belain Ibu juga, malah nasehatin kayak gitu terus. Udahlah, Ibu mau tidur aja. Nggak mood ngobrol sama Bapak lagi. Keesokan harinya, Bu, Bapak berangkat dinas keluar kota dulu ya. Iya Pak, hati-hati ya di jalan. Jangan lupa loh, beliin Ibu oleh-oleh. Tenang aja, Bapak bakal belikan oleh-oleh yang banyak kok buat Ibu. Makasih loh, Ibu udah mau bangunin pagi-pagi, terus masakin sarapan dan juga bikin bekal buat Bapak. Iya sama-sama Pak, sebagai istri kan Ibu emang harus ngelakuin hal itu. Udah, Bapak langsung berangkat sana, keburu telat loh. Katanya harus datang pagi-pagi. Ya, ya udah Bapak berangkat dulu ya. Ibu jaga diri di rumah, jangan aneh-aneh. Iya, Bapak juga jaga diri. Jangan ngelihat cewek sana sini itu matanya. Gak bakal Bu, kan di mata Bapak yang paling cantik Ibu doang. Alah, Bapak nih gombal. Udah kok malah jadi lama gini. Sana-sana berangkat. Ya, Bapak berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Pak. Wah Bu Yanti, itu suami Bu Yanti mau pergi kemana? Kok bawa barang-barang yang lumayan banyak? Bu Darmi, itu loh Bu, suami saya mau pergi dinas keluar kota. Biasalah, suami saya itu kan pekerjaan kantorannya lumayan besar gajinya. Jadi ya sering keluar kota gitu buat dinas. Walah, jadi pergi dinas keluar kota toh? Iya Bu Darmi. Ngomong-ngomong Bu Darmi ngapain di sini?
Ini loh Bu, saya mau ke depan, mau numpang lewat. Boleh kan Bu? Saya kan cuma numpang lewat doang. Enak aja, nggak boleh, nggak boleh. Duh ya ampun, kenapa sih semua orang itu harus lewat tanah saya? Kan bisa muter balik ke belakang lewat jalan besar. Semua orang juga udah saya kasih tahu jangan lewat sini. Dan kok Bu Darmi malah dengan pedenya sih minta izin lewat sini? Iya siapa tahu gitu Bu Yanti hari ini lagi baik hati, jadi bisa ngizinin saya lewat. Nggak ada ya, masalah kayak begitu tuh saya nggak bakal baik hati. Kalau Ibu mau lewat, ya nggak apa-apa sih, tapi harus bayar. Duh ya ampun Bu, saya ini aja mau ngutang ke warung Bu karena nggak ada uang. Ya ampun, ternyata miskin toh. Ya udah kalau nggak ada uang, jangan lewat sini. Pergi lewat belakang aja sana, lewat jalan besar. Saya mohon Bu, izinin saya lewat. Kaki saya lagi sakit banget Bu, nggak bisa buat jalan jauh. Kalau lewat jalan besar kan jauh banget. Saya nggak peduli ya, itu kan urusan Ibu, bukan urusan saya. Kalau Ibu mau lewat sini ya harus bayar. Kalau nggak bisa bayar ya udah pergi, jangan lewat sini. Duh ya ampun Bu Yanti, kok tega banget sih? Saya tuh kan cuma minta izin lewat doang Bu, karena kaki saya sakit dan nggak punya uang. Saya udah bilang ya Bu, saya itu nggak peduli. Cepetan pergi atau saya teriakin maling. Astagfirullah Bu, kok segitunya sih? Ya janganlah Bu, ntar yang ada saya digebukin para warga. Ya udah makanya pergi sebelum saya teriak ini. Iya ya Bu, kalau begitu saya pergi. Ya ampun, warga sini tuh pada ngeyel banget sih. Udah aku bilang ya nggak boleh lewat sini tapi masih aja. Lama-lama aku tembok juga nih tanahku supaya nggak dilewatin sama warga sini terus. Apa aku tembok beneran aja ya ini tanah aku? Soalnya aku capek banget marahin orang-orang yang suka lewat sini. Ya udahlah guys, aku tembok aja. Dan untung aja aku masih punya tabungan. Jadi bisa nyewa tukang gitu buat nembok tanah ini. Di sisi lain, Duh ya ampun, kaki aku makin sakit. astagfirullahaladzim Bu Darmi, kenapa? Ini loh Pak, kaki saya kan emang lagi sakit. Terus saya jalan kaki Pak, lewat jalan besar yang jauh banget itu loh Pak untuk kesini. Memangnya nggak lewat jalan biasa aja Bu, yang lebih deket? Gak boleh Pak sama Bu Yanti. Tadi saya udah minta izin. Dan katanya kalau mau lewat situ harus bayar. Karena saya tidak punya uang. Jadi saya terpaksa jalan kaki Pak, lewat jalan besar yang jauh banget. Saya juga kan niatnya kesini mau ngutang beras ke warung Bapak. Ya ampun Bu Yanti, itu tega banget sih. Padahal kan kaki Bu Darmi lagi sakit. Ya udah Bu, tenang aja. Saya utangin beras kok buat Ibu sebentar ya. Saya ambilkan dulu. Terima kasih banyak ya Pak Tony. Ya Bu, sama-sama. Lagian kan Ibu ini kalau ngutang selalu dibayar tepat waktu. Jadi ya saya itu gak ragu lah buat ngutangin Ibu lagi. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Duh, tapi kayaknya saya tidak kuat deh Pak. Jalan balik ke rumah lewat jalan besar. Apalagi harus bawa beras yang lumayan berat. Ya udah Bu, biar saya anterin aja nih motornya. Kebetulan saya juga mau ke kompleks itu, mau ketemu sama suami Bu Yanti. Ada urusan. Tapi Pak, suaminya Bu Yanti tadi pergi dinas keluar kota. Kayaknya bakal lama deh. Walah, jadi begitu toh. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Saya antarkan dulu yuk. Daripada kaki Ibu nanti makin sakit. Jangan deh Pak, nanti saya makin tidak enak. Bapak loh sudah mau ngutangin saya beras. Masa iya Bapak juga harus repot-repot nganterin saya? Nggak apa-apa. Toh Bu Darmi, lagian saya itu ikhlas mau bantuin Ibu. Saya itu gak tega. Saya itu ngeliat Ibu Darmi kakinya sakit begitu. Nanti kalau nambah parah kan bahaya Bu. Iya juga ya Pak. Ya udah deh kalau begitu, saya mau diantar Pak Tony. Makasih banget ya Pak Tony. Ya Bu, sama-sama. Ya udah ya kalau gitu, saya ambil motor dulu ya di dalam rumah. Pak Tony pun kemudian mengantarkan Bu Darmi pulang ke rumahnya. Kemudian ia mampir ke rumah Bu Yanti. Assalamualaikum Bu Yanti. Wah, ini Bu Yanti mau bangun apa? Kok udah ada tukang aja? Waalaikumsalam. Pak Tony, ini loh Pak, saya itu mau bangun tembok di tanah saya supaya para warga itu nggak lewat sini lagi. Astagfirullahaladzim, Bu Yanti kok sampai segitunya sih? Masa cuma gara-gara warga suka lewat sini saja Ibu sampai bangun tembok? Ya suka-suka saya dong Pak, tanah-tanah saya. Bapak ini apa-apaan sih? Datang-datang juga. Ya maaf Bu, saya itu kan cuma ngasih pendapat saya doang. Saya nggak butuh ya pendapat dari Pak Tony. Dan ngomong-ngomong, Pak Tony ada perlu apa datang ke sini? Ini loh Bu, saya itu mau nitip omongan untuk suami Ibu. Pas itu kan suami Ibu itu pesen gula merah di warung saya. Nah sekarang udah ada, jadi mau diambil kapan? Oh alah, kapan-kapan aja deh Pak. Setelah suami saya pulang dari dinas luar kota. Soalnya kan dia yang pesen.
Walah, ya udah kalau begitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tony, jangan lewat sini ya. Lewat belakang sana, lewat jalan besar. Ya, tenang aja. Saya itu nggak bakal lewat sini kok. Orang yang punya pelit. Pelit banget malah. Awas loh Bu, nanti kena musibah gara-gara terlalu pelit sampai nembok jalan tanah begini. Permisi. Ya ampun, bisa-bisanya Pak Tony ngomong kayak begitu. Kurang ajar banget. Setelah itu tembok yang dibangun Bu Yanti akhirnya pun jadi. Nah, akhirnya jadi juga ini tembok penghalang supaya para warga nggak lewat sini lagi. Nah, kalau gini kan aman. Aku udah nggak perlu tuh ngelarang-larang warga lagi. Soalnya mereka nggak bakal bisa lewat sini lagi. Hahaha. Duh, tapi aku belum sempat bilang sama Bapak. Kira-kira Bapak marah nggak ya aku bangun tembok ini? Ya, kalau marah juga bodoh lah. Orang temboknya juga udah jadi. Jadi nggak mungkin kan Bapak mau ngancurin tembok ini. Apalagi kan biayanya cukup besar. Udah lah, mending sekarang aku masuk rumah terus santai-santai. Aku udah nggak perlu stay di depan lagi untuk mantau warga. Ini kayaknya bikin cemilan terus nonton drakor enak nih. Gas lah. Sementara itu, Bu Darmi, udah tahu belum? Kalau Bu Yanti itu ngebangun tembok Bu, supaya kita nggak bisa lewat tanah dia lagi. Loh, iya Kak Bu, saya belum tahu loh. Duh ya ampun, Bu Yanti kok sampai segitunya ya? Bisa-bisanya loh, dia sampai ngebangun tembok di tanahnya supaya kita nggak lewat. Iya Bu, tuh orang kayaknya udah kelewat pelit deh. Padahal kan kita numpang lewat itu sama sekali nggak merugikan buat dia. Betul Bu, apalagi kan tanah dia itu untuk lewat cuma beberapa meter doang, nggak banyak. Tapi ya gimana lagi Bu, emang dasarnya tuh orang dari awal pelit, nggak ngizinin para warga buat lewat situ. Jadi ya dia makin nekat tuh ngebangun tembok. Padahal kan Bu, uangnya sayang banget loh. Ngebangun tembok kayak begitu kan butuh biaya yang besar. Mending dipakai yang lain. Ya mungkin Bu Yanti itu lebih merasa rugi Bu kalau tanahnya dipakai buat jalan warga. Kayaknya iya deh Bu. Dan kalau kayak gini caranya berarti kita harus lewat jalan besar Bu. Duh, mana jauh banget lagi. Bener banget Bu, tapi ya udahlah mau gimana lagi. Oh iya, kaki Bu Darmi udah sembuh belum? Katanya pas itu sakit. Alhamdulillah Bu, sudah mendingan. Kalau dipakai jalan udah nggak terlalu sakit. Tapi kalau dipakai buat jalan jauh, kayaknya bakal sakit lagi deh. Duh, kalau begitu jangan dipakai buat jalan jauh dulu Bu. Nanti kalau Ibu mau kemana-mana bareng saya aja ya. Kita naik motor bareng-bareng. Iya Bu Windy, terima kasih banyak ya. Saya bersyukur banget deh bisa kenal Bu Windy dan orang-orang baik lainnya. Iya Bu, sama-sama. Selagi saya bisa membantu, saya pasti akan membantu kok. Ya ampun, udah jam segini aja. Bu, saya permisi dulu ya. Soalnya tadi saya lupa ngejemurin baju. Walah, iya ya Bu Windy. beberapa hari kemudian, Wah, hari ini Bapak pulang dari dinas luar kota. Aku nggak sabar deh dibeliin oleh-oleh sama Bapak. Duh, kok badanku tiba-tiba nggak bisa digerakin sih? Kaku banget. Apa gara-gara aku sering begadang ya beberapa hari ini? Emang udah kerasa nggak enak sih dari kemarin-kemarin badanku ini. Tapi aku kira bakal sembuh sendiri. Ternyata makin parah. Duh, gimana nih? Badanku benar-benar nggak bisa digerakin sekarang. Mana rasanya sakit banget badanku kayak ditusuk-tusuk. tiba-tiba, Assalamualaikum, Bapak pulang. Astagfirullahaladzim, Ibu kenapa kok terbaring di lantai? Pak, tolongin. Badan ibu sakit dan kaku banget, nggak bisa digerakin. Astagfirullahaladzim Bu, ya udah. Kalau begitu kita langsung ke rumah sakit ya. Saat mau ke rumah sakit, astagfirullahaladzim Bu, ini kok tanah kita ditembok untuk jalan keluar kompleknya. Iya Pak, kemarin ibu tembok karena ibu nggak mau warga terus-terusan lewat sini. Ya ampun, Ibu udah ketahuan banget kalau kayak begini kan kita juga susah Bu. Jadi gimana bisa cepat sampai rumah sakit? Orang udah ditembok begini. Duh Pak, badan ibu makin sakit. Ya udah deh Pak, lewat belakang aja, lewat jalan besar. Buruan Pak, bawa ibu ke rumah sakit. Rasanya badan ibu udah nggak kuat lagi. Ya udah kalau gitu kita lewat jalan besar aja ya. Duh, tapi kan itu jauh banget, keburu gak ya? Sesamanya di rumah sakit, Bu, ibu bangun Bu. Kita itu sudah sampai rumah sakit Bu. Astagfirullahaladzim, kok istriku udah gak bernapas lagi ya? Bu bangun. Duh, apa jangan-jangan jadi gara-gara kelamaan di jalan ya Bu? Bu bangun Bu, jangan tinggalin Bapak Bu. Karena terlalu lama di perjalanan, Bu Yanti pun akhirnya tewas.